Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada video kali ini saya ingin mencoba menjelaskan mengenai identifikasi sistem atau black box modeling pada motor DC. Nah, di sini kita tahu, jadi di sini kita telah mendapatkan data input dan juga output dari motor DC-nya. Jadi kita tahu untuk black box modeling itu kita menggunakan cara pengambilan data input dan output dari suatu sistem untuk memprediksi pemodelan dari sistem. Nah, yang pertama, ini kita sudah dapatkan data input berupa nilai PWM, kemudian data output berupa nilai RPM atau kecepatan putar dari motor DC. Nah, untuk mendapatkan data ini bisa menggunakan Arduino dan juga motor DC yang sudah dilengkapi dengan sensor encoder. Kemudian untuk sampling time-nya 0,1. Nah, dari informasi-informasi ini, kita akan mencoba melakukan black box modeling atau identifikasi sistem yang dengan bantuan MATLAB Identification Toolbox. Oke, jadi pertama yang kita lakukan setelah kita membuka MATLAB, kita coba klik new di sini. Jadi kita buat data yang ada di Excel tadi diekspor ke dalam workspace. Pertama kita berikan nama variabelnya dulu. Di sini kita berikan nama pwmin. Kemudian dari pwmin kita copy. Kita copy. Setelah itu kita paste Excel data. Setelah kita paste Excel data, kemudian kita new lagi untuk data outputnya. Misal kita beri nama omega RPM out. Kemudian kita copy data dari Excel untuk outputnya. Kita copy. Kemudian kita paste di sini. Paste Excel data. Oke, kelihatannya ada satu yang nggak tercopy ya ini ya. Oke. Kita copy. Kemudian kita masukkan ke sini, paste Excel data. Nah, setelah itu kita buat variabel waktunya. Kita tahu sampling time-nya 0,1 dan dimulai dari 0. Jadi ini 0, jedanya 0,1 sampai ke detik ke-12. Jadi input data input outputnya ini itu diambil selama 12 detik dari detik ke-0. Kemudian ini kita enter untuk menghasilkan pewaktuannya. Kalau kita cek, ini vektornya berbeda ya. Jadi untuk omega itu hanya memiliki satu kolom, sedangkan waktu di sini hanya memiliki satu baris. Karena vektornya berbeda, kita ubah dulu vektornya dengan cara seperti ini. Kita transpose, atau sintaksnya seperti ini untuk mentranspose.
Kemudian setelah vektornya sudah sama, baru bisa kita gunakan di identification toolbox. Nah, caranya ini kalian tulis ident, kemudian di enter. Nah, ini saya sudah open ya. Karena sudah saya open, jadi langsung saya buka saja. Ini nanti akan muncul tampilan sistem identification seperti ini. Oke, pertama ini saya hapus semua dulu. Ini saya hapus. Ini juga saya hapus. Oke, ternyata nggak bisa dihapus ya. Jadi nanti kita mulai dari awal saja. Ini import data, time domain data. Kemudian untuk import data, nah kita tuliskan seperti ini. Mengapa kita tuliskan seperti ini? Karena kita sesuaikan dengan data yang tersimpan di workspace. Kita tahu data yang tersimpan di workspace itu ada bwm in, omega rpm out, ini input, ini output, ini input, ini output. Kemudian ini misalkan kita berikan nama dcm ident 1 gitu ya, karena tadi sudah ada nama yang sama. Starting time-nya dari 0, sample time-nya dari 0,1. Oke ya, kemudian ini kita import. Setelah kita import, maka akan muncul. Sorry, ini kita close dulu. Setelah kita klik import, maka akan muncul di sini. Nah, ini yang barusan tadi kita import. Kemudian ini kita drag and drop ke sini, ke working data. Ini juga kita drag and drop di sini nanti untuk validasi. Nah, kemudian kita estimate. Sebelumnya kita bisa cek data input outputnya kalau dilihat dalam bentuk grafik seperti apa. Nah, ini adalah data inputnya berupa sinyal BWM dan ini data outputnya berupa kecepatan sudut atau RPM. Nah, kemudian ini sudah cukup ya, kita close. Kemudian kita lakukan estimate. Nah, untuk estimate ini ada dua ya, bisa pakai transfer function, bisa pakai state space. Sebetulnya ada bentuk model-model yang lain, namun di sini kita pakai transfer function dan state space, bagaimana yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, untuk transfer function model itu kita tahu ya, untuk motor DC itu biasanya pulse-nya ada 2 dan zero-nya tidak ada. Jadi ini kita mengetahui ini dari proses white box ya. Jadi saat proses white box modeling atau penurunan persamaan model dari sistem ke dalam bentuk transfer function, kita tahu pulse-nya ada 2, zero-nya tidak ada. Nah, maka ini kita pilih 2 dan 0. Kemudian yang lain saya rasa tidak perlu, langsung ini kita estimate. Nah, setelah selesai, maka akan muncul di sini ya. Setelah muncul di sini, ini TF1. Ini namanya bisa kita ubah, misalkan kita ubah menjadi TF DCM. Kemudian ini adalah transfer function-nya dan ini bisa kita export. Kita klik export misalkan ya. Export TF DCM has been exported. Nah, hasil dari fungsi alih ya. Hasil dari fungsi alihnya sudah ada di workspace. Itu bisa kita lihat di sini. Ini fungsi alihnya. Nah, kemudian kita juga bisa mengestimasi ke dalam bentuk state space. Nah, untuk motor DC kita tahu ordernya ada 2 dan ini juga kita tahu dari persamaan saat kita melakukan white box modeling atau penurunan rumusnya. Ini untuk K ini kita uncheck saja, kemudian untuk fit through D ini kita checklist. Kenapa ini K kita uncheck? Karena kita ingin mendekati ke sistem linear ya. Jadi kita mengabaikan komponen disturbance-nya. Kemudian untuk fit through-nya tetap ada.
Oke, setelah itu estimation option ini kita pilih PM saja. Kemudian untuk unstable model ini kita uncheck saja. Initial state-nya jangan lupa dipilih 0. Kemudian setelah itu kita klik estimate. Nah, setelah kita klik estimate, nanti akan muncul ya. Akan muncul. Nah, ini hasilnya. Kita close, ini kita close, sudah keluar di sini. Ini namanya bisa kita ganti ya. SSDCM misalkan. Nah, ini matriks A-nya di sini, ini matriks B-nya, ini matriks C-nya, ini ada matriks D-nya juga. Nah, ini bisa kita ekspor ke workspace. Jadinya seperti, wait sebentar ya. Jadinya seperti ini. Ini sudah ada di workspace untuk SS dan juga TF. Nah, dari SS dan TF ini bisa kita simulasikan di Simulink nanti jika kita ingin mensimulasikan sistem dengan masukan yang berbeda, misal sinyal masukannya berbeda. Oke, kita cek. Ini misal kita sudah buka Simulink. Coba yang kita simulasikan adalah state space misalkan ya. Nah, untuk memanggil matriks A, B, C, D-nya bisa kita tuliskan seperti ini. Ini SSDCM, SSDCM ini adalah nama state space yang hasil dari hasil ekspor dari identification toolbox. Kemudian untuk matriks A-nya bisa kita tuliskan .A, .B, .C, .D untuk A, B, C, D ya. Ini kita oke. Kemudian lah, ini step time-nya dari 0, final value. Nah, untuk final value ini kan sinyal PWM berarti kan. Sinyal PWM kita misalkan 100, ini kita oke, kemudian ini kita play. Maka akan didapatkan respon sistem seperti ini. Nah, respon ini tentunya sama dengan saat kita mendapatkan data awal dari ini ya, data awal dari data input output, karena pas input output waktu tadi ya masih data Excel, itu sinyal PWM-nya adalah sinyal step 100, dan ini kita simulasikan dengan sinyal step juga 100. Nah, kemudian setelah itu ini data ini itu sebetulnya sama dengan ini. Nah, sama dengan ini. Dengan meniadakan ripple-ripple-nya ya, mengabaikan ripple-ripple ini. Oke. Nah, kemudian gimana kalau kita ingin mensimulasikan dengan sinyal masukan yang lain? Ini tinggal kita ubah. Misal kita pengen mensimulasikan gimana sih kira-kira keluaran motor DC-nya kalau kita berikan PWM 150 misalkan. Nah, itu ini kita play. Kemudian ini kita cek. Nah, seperti ini. Kalau kita berikan PWM 150, apakah akan identik seperti ini? Tidak, tentu akan ada sedikit perbedaan, entah itu dari sisi ripple, atau mungkin transient, atau mungkin bias. Nah, oke, ini untuk state space. Kalau untuk transfer function bisa juga, nanti kita ambil, oh ya untuk state space tadi, kita bisa ambil matriks A, B, C, D-nya dari sini ya. Ini kita double klik. Nah, di sini kan tertulis ssdcm.a. Nah, kalau mau manggil dipakai ini saja, dipakai ssdcm.a-nya. Kemudian kita pindah. Sama untuk transfer function, untuk num denumnya, numerator dan denumeratornya nanti juga bisa dipanggil dengan seperti ini. tfdcm.numerator dan tfdcm.denominator. Oke, saya rasa cukup sekian penjelasan saya mengenai identification tool pengguna identifikasi sistem pada motor DC menggunakan MATLAB Identification Toolbox. Semoga penjelasan kali ini bermanfaat. Terima kasih.